Pak Fuad. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Maaf Pak Fuad, kita mau bincang-bincang dikit nih. Perkenalkan, nama saya Sukarsih dari Universitas Cyber Asia. Mohon waktu dia sebentar untuk berbincang-bincang ini. Saya sedikit ada beberapa pertanyaan yang Pak Fuad minta pendapatnya Pak Fuad ya. Sebagai manusia, pentingkah kita berinteraksi dengan orang lain? Kalau menurut Pak Fuad gimana? Penting ya, karena kita kan makhluk sosial ya. Jadi kita tidak bisa hidup seperti hewan yang bisa berdiri sendiri. Jadi kita tuh butuh namanya interaksi, karena kita punya keterbatasan dalam kehidupan. Kita butuh pertolongan orang lain untuk bertahan hidup. Oh, baik, berarti menurut Pak Fuad penting ya interaksi dengan orang lain tuh. Kalau menurut Pak Fuad sendiri, apa yang diinginkan dan diharapkan dari interaksi terhadap orang lain? Jelas interaksi itu membawa keuntungan secara informasi ya, apalagi di zaman era Gen Z ini teknologi sudah berkembang sangat pesat. Jadi segala macam informasi itu kita butuhkan untuk selain bertahan hidup juga untuk kebutuhan sosial kita baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian selain informasi juga ada keuntungan finansial, kita tahu berbagai macam ilmu pengetahuan yang bisa mendatangkan ya tentunya di bidang ekonomi. Jadi pada saat kita punya kebutuhan tapi kita tidak bisa berinteraksi, akan sulit nanti kita untuk bertahan hidup sebagai manusia ya, makhluk sosial. Oh, begitu ya menurut Pak Fuad ya. Nah, kalau interaksi sebenarnya interaksi seperti apa sih yang Pak Fuad inginkan, yang ideal menurut Pak Fuad? Interaksi jelas yang saling menguntungkan ya, simbiosis mutualisme. Jadi saya tuh idealnya saya berinteraksi dengan orang, saya mendapatkan manfaat, orang pun mendapatkan manfaat. Jadi bukan simbiosis yang parasitisme, jadi cuman sebatas pemanfaatan saja. Lebih ke arah saling menguntungkan. Jadi setiap ada interaksi saya coba untuk memberikan manfaat kepada orang lain, dan harapannya interaksi yang ideal itu orang lain pun dapat bermanfaat untuk saya. Oh, begitu ya Pak Fuad ya. Kalau menurut Pak Fuad, adakah contoh hubungan yang ideal yang yang mungkin pernah Pak Fuad alami? Tentunya banyak ya, interaksi sosial, interaksi antar individu, hubungan dengan orang lain, tentunya banyak. Saya dengan orang tua, contohnya sederhana, saya dengan pasangan saya dengan istri saya, atau saya dengan Madip mungkin sendiri ya, Ibu Sukarsih sendiri sebagai rekan kerja, atau saya dengan rekan-rekan guru yang lain. Tapi yang paling ideal tentunya saya dengan orang tua saya, karena ikatan orang tua itu kepada anak itu seperti tidak ada kata putus atau kata mantan. Kalau teman mungkin bekas teman, pasangan mungkin bekas pasangan, tapi hubungan darah itu tidak bisa. Nah, idealnya itu seperti itu. Jadi hubungan yang memberikan manfaat dan juga mendapatkan manfaat. Orang tua memberikan manfaat, orang tua juga mendapatkan manfaat dari kita. Kita memberikan sesuatu yang membanggakan untuk orang tua. Walaupun bukan sebatas materi ya, tapi ini lebih ke arah kepuasan sosial, kepuasan emosional, kepuasan hidup. Jadi bukan sebatas materi, uang atau harta gitu. Berarti bisa dikatakan hubungan tersebut bisa jadi karena keterbukaan ya Pak ya? Jelas, karena orang tua tahu kita pun tahu orang tua. Jadi idealnya ya seperti ibu ke anak. Jadi ibu tahu apa seluk-beluknya anak karena dia melahirkan. Anak juga sama, karena di dalam diri anak itu ada darah air susunya ibu. Jadi keterbukaan masalah pasangan juga sama gitu. Jadi antara sesama pasangan juga tidak ada kerahasiaan, keterbukaan, tidak ada hal yang disembunyikan, sehingga interaksi pun sama-sama tahu gitu. Jadi ada koneksi, ada chemistry di antara individu gitu. Berarti keterbukaan itu penting dan memang diperlukan ya oleh kita ya, sesama makhluk hidup lah gitu. Ya, untuk berkomunikasi. Untuk berkomunikasi hingga saling menguntungkan, bukan berarti bukan berarti harus materi, berarti ya banyak yang bisa digali dari komunikasi antar pribadi ini ya Pak ya. Iya betul. Yang jelas faktor
salah satu kebutuhan manusia itu ya kebutuhan untuk berinteraksi, karena makhluk sosial ya tidak lepas dari interaksi sosial itu. Jadi keterbukaan di sini yang tadi saya jelaskan ya memang membawa keuntungan secara pribadi maupun orang lain. Jadi yang ideal seperti itu, walaupun tidak semua interaksi itu pasti mendatangkan sama-sama menguntungkan. Ada juga memang yang satu menguntungkan, satu tidak menguntungkan, atau satu merugikan, yang satu menguntungkan, atau dua-duanya sama-sama tidak untung. Yang jelas yang ideal itu saling menguntungkan. Tuh. Baik, sudah cukup rasanya banyak pendapat Fuad yang mungkin bisa kita cermati bersama kali ya Pak ya. Terima kasih waktunya, semoga Bapak selalu dilindungi Tuhan, banyak membantu kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.